warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dustianingsi, mahasiswa PPG Daljak tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta, siap melaksanakan PPL Aksi 2. Selamat menyaksikan. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kelas, silakan Haris dipersiapkan. Iya, doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aira, Cynthia, Danis, Dea, Desi, Fajar, Halimah, Heru, bagus, Ilhamsyah, bagus, Jihan, Tata, Kamila, Kaila, Syahrilaman, bagus, Ajis, hadir, Witra Setia, hadir, Muhammad Hati, bagus, Muhammad Rizky, masuk kan? Gak masuk ya? Oke, gak apa-apa. Kita dicari tahu. Muhammad Hamdan, oke. Rasyan, oke. Rizky Kurcaya, bagus. Salma, ya. Satrio, masuk kan? Oh, gak masuk lagi, oke. Sebastian, izin ya? Izin. Lalu Suci masuk, Siva, oke, Cahaya, Valen, Saskia, ya. Setelah mengucapkan kita alangkah baiknya mengingat materi yang kemarin yang sudah saya ajarkan, karena kita membahas tentang teks prosedur. Kalau prosedur dikatakan seperti bahasa Inggris, proses prosedur, ya kan? Ya. Nah, kalau ini teks prosedur berarti menyusun sebuah apa? Langkah-langkah, ya kan? Langkah-langkah, terus langkah-langkahnya apa aja biasanya? Caranya membuat langkah-langkah itu membuat atau melakukan sesuatu atau membuat? Ya, biasanya kalau melakukan sesuatu berarti melakukan sesuatu benda, melakukan sesuatunya apa aja? Ayo, melakukan sesuatu sama membuat beda lah, ya. Kalau membuat berarti tentang cara membuat sebuah makanan atau minuman. Tapi kalau melakukan sesuatu, langkah-langkah itu adalah contoh, cara melakukan atau memasang tali sepatu. Dan pasti ada langkah-langkah ya dong. Dari sebelah kanan,
Ayo, Siapkan baju, siapkan baju, lalu masukkan ini baju ke tangan sebelah kanan, kanan. Lalu masukkan kembali baju ke kiri. tangan sebelah kiri. Cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu tujuan yang diinginkan. Ya, jadi bukan hanya cara memasak atau cara membuat, tapi cara melakukan sesuatu apapun itu. Ya. Kalimat atau kata imperatif. Imperatif itu kalimat perintah atau kata perintah. Misal, tuangkan. Ada kata apa? Kan. Terus apalagi selain mengatakan itu adalah apa ujungnya itulah. Ya, kalimat perintah untuk melakukan apa yang terdapat di setiap tahapan langkah-langkah. Pokoknya ada kalimat perintahnya. Nah, tujuannya memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar agar mengikuti langkah-langkah dari isi teks dengan tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca. Ini untuk tujuan teks tersebut. Jenis-jenisnya itu ada 4, apa ada 3 ini? Kayaknya 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana, merupakan panduan teknis berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan suatu operasi secara sederhana. Tapi yang kedua ada prosedur kompleks. Kalau prosedur kompleks, tolong dicatat. Ya, yang berhubungan dengan ini nih. Mana yang berhubungan prosedur kompleks berarti langkah dalam melakukan itu terdapat pada prosedur secara kompleks, terdapat langkahnya dan konsekuensi jika langkah tersebut tidak dilaksanakan. Jadi ada secara sederhana, ada secara kompleks. Nah, yang terakhir teks prosedur protokol. Jadi berisikan langkah-langkah yang tidak terlalu ketat dan rumit serta dapat dibolak-balik. Nah, jadi ini kalau untuk yang protokol ini fleksibel. Jadi tidak harus secara runtut. Bisa bagian yang mana dulu, bagian yang mana dulu. Itu namanya teks prosedur protokol. Itu untuk jenis. Ada lagi strukturnya. Nah, strukturnya di sini ada bagian tujuan, ada bagian alat dan bahan. Terus yang terakhir bagian langkah-langkah dan bagian simpulan. Nah, untuk yang tujuan dan disebut bagian pembuka atau pengantar. Misalnya kamu membuat es cokolate matcha. Nah, tujuan kamu membuat itu apa? Ya, misalnya tujuannya itu es cokolate matcha merupakan minuman yang sangat segar, bla 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 bla. Nah, itu dari tujuannya sebagai pembuka. Nah, yang kedua ada alat dan bahan. Bagaimana cara membuat es cokolate matcha itu? Bahannya apa aja? Ada apa? Biasanya gelas, ada blender, pakai blender ya? Pakai enggak?
Selain gelas apa? Ada sendok, terus ada apa lagi? Air. Es batu, ada apa lagi? Air. Terus ada serbuk, coklatnya, macamnya. Nah itu untuk alat dan bahan. Nah setelah itu langkah-langkahnya yang pertama masukkan apa, tuangkanlah, ya kan? Nah itu langkah. Nah yang terakhir ada bagian kesimpulan atau penegasan ulang dari tujuan yang telah kalian buat. Itu untuk struktur. Nah, untuk ciri kebahasaannya di sini menggunakan penomoran ya, penunjukan urutan atau ciri-ciri bahasanya menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Lalu yang kedua ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu ada kata bacalah, carilah, bagus, jangan, perlu, tidak perlu. Nah, ini kalimat perintah. Pokoknya ada imbuhan kan dan ada imbuhanlah, itu termasuk kalimat perintah atau kata perintah. Ya. Yang ketiga ada kata menggunakan kata-kata yang menjelaskan kondisi. Nih, kondisi itu berarti kata-kata yang menjelaskan kondisi itu kayak konjungsi. Konjungsinya apa? Lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya. Nah itu namanya konjungsi. Ya. Itu baru cirinya. Nah ada kaidah kebahasaannya. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Mana kalimat perintahnya? Posisikan. Ada kata apa di situ ada? Kan. Betul. Penggunaan bentuk pasif. Ya kan? Instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika ingin berbicara tentang proses. Contoh proses pasif, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Kenapa sebaiknya ditekan? Ada kata ciri, kata apa di situ? Ayo. Ada ciri kata apa di kata ini? Cirinya apa? Ciri kata. Kata apa? Kan. Ditekan. Kalau dirubah menjadi aktif, menjadi apa? Ayo kalimat aktif pasif. Aktif pasifnya gimana? Kalau imbuhan pasif itu diubah menjadi aktifnya, ayo. Gimana? Aktif pasif. Kalimat aktif pasif ayo. Imbuhan berubah menjadi di. Imbuhan di berubah menjadi me. Ya kan? Aktif pasif. Waktu belajar kemarin, waktu di kelas kemarin. Jadi nih, contoh. Jika di sini sebaiknya ditekan. Ya kan? Kalau dirubah menjadi aktif, tombol keyboard sebaiknya ini ditekan menjadi menekan. Ya kan? Itu namanya aktif apa pasif ke aktif atau aktif ke pasif bisa juga. Ya. Lalu selanjutnya ada penggunaan kriteria. Nah di sini kalau tanpa batasan angkat kaki kanan, tapi angkat kaki kanannya nggak tahu sampai mana, ya kan? Nah dikasihlah batasan. Angkat kaki kanan setinggi lutut. Kalau setinggi lutut berarti angkatnya seperti di atas apa setinggi lututnya saja. Lalu di sini ada lagi langkahkan kaki kanan 2 kali dan
melangkahkan kaki 1, 2, lalu bertepuk tangannya 4 kali. Itu untuk kalimat batasannya. Lalu ada penggunaan aliran I dan aliran K. Aliran I dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Tapi kalau aliran K dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan, nah berarti dia ada aliran I. Mentega lumutkan, Dari lumurkan mentega mana loyang? oh, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang. Berarti ada aliran A, ya kan? Bikin lalu ada lagi kata keterangan. Ada lagi kata awan. Ya, ada kata tujuan, keterangan tujuan, keterangan kira-kira, keterangan syarat, dan konjungsi temporal. Ya. Nah, untuk konjungsi temporal biasanya ada kata kerja. Misalnya pakai setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan masih banyak yang lainnya. Ya, ayo tadi ada yang masih belum paham? Ada yang masih belum paham tentang teknik prosedur? Nah, ada komen yang saya kasih lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tireta Lestari, nomor absen 10 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan sabun. Low power, please charge. Berisilah langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan salad buah? Salad buah menjadi salah satu makanan yang digemari masyarakat Indonesia. Sesuai dengan namanya, salad buah terdiri dari campuran beberapa buah-buahan segar seperti stroberi, melon, anggur, kiwi, pir, dan masih banyak lagi. Selain enak dan segar, salad buah juga dipercaya dapat menjaga kesehatan tubuh. Low power, please charge. Tahukah kamu bahwa membuat salad buah tidaklah sulit? Berikut adalah langkah membuat salad buah. Menyiapkan saus atau dressing merupakan langkah awal membuat salad. Low power, please charge. Yogurt, Low power, please charge. dan kental manis ke dalam sebuah mangkuk. Kemudian, aduk hingga semua bahan saus tercampur merata. Low power, please charge. Selanjutnya, siapkan buah-buahan, lalu potong dadu semua buah dan sisihkan dalam wadah. Low
sampai habis. No power. Please charge. Selanjutnya, siapkan wadah. Mulailah tata semua potongan buah seperti anggur, pir, stroberi, melon, dan buah naga. No power. Please charge. Kemudian, tuangkan saus yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam wadah bersama potongan buah-buahan. No power. Please charge. Aduk hingga saus tercampur rata dengan potongan buah-buahan. Tambahkan parutan keju cheddar di atas salad. No power. Please charge. Selanjutnya, hias salad agar tampilannya menjadi lebih menarik. No power. Please charge. Masukkan salad buah ke dalam lemari es selama kurang lebih 15 sampai 30 menit. Keluarkan salad buah dari kulkas dan salad buah yogurt siap dinikmati. Nah, gimana teman-teman? Membuat salad buah sendiri cukup simpel dan mudah, bukan? Selamat mencoba. No power. Please charge. Ya, kalau yang tadi tentang salad buah. Nih, sekarang selanjutnya lagi ada satu video. Silakan didengar dan disimak. Teks prosedur kompleks adalah teks yang memuat tentang cara membuat dan buah naga. Selain itu, No power. Please charge. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin tutorial membuat kopi kodok. Nah, ya, ini pertama siapkan cairannya dulu, terus air dan gula dan kopi. Nah, selanjutnya kita siapkan. Pertama siapkan cairannya dulu, terus air. No power. Please charge. Nah, kita siapkan kompornya. Yang pertama kita isi dulu ya 1 gelas. Kita tuangkan ke dalam tempat untuk masak air. Selanjutnya kita nyalakan, jangan terlalu besar. No power. Please charge. Kasih gula dan bubuk. Nah, ini secukupnya saja. Kita masukkan. Ya, 1 sendok. Selanjutnya kita aduk. No power. Please charge. Ya,
Nah itu sampai ya. Jadi saat kita sampai kita aduk sampai dia merata. Nah, kopi kotor ini teman-teman ini adalah Kopi itu langsung di gelasnya kan, kalau ini dimasak. Jadi airnya bukan air panas langsung. No power. Please charge. sudah mulai terus tunggu beberapa menit selesai. Kalau air kopi yang direbus itu warnanya No power. Please charge. harus di dalam gelas biar warnanya. Kita matikan ya. Tidak kan warnanya warna Kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya kita siapkan No power. Please charge. Nah, baru kopinya dimasukkan ke dalam sangat cepat gelas. sekali. Mantap sekali. Sudah siap dikencangkan. Sangat siap sekali. Dia mungkin lebih nikmat direbus. No power. Please charge. Air panas masukin ke dalam gelas. Nah, sampai sini yang menjelaskan ada yang nggak mengerti, ada yang nggak dimengerti ya. Bagian mana yang kalian tidak mengerti? Silakan yang mau bertanya. Materi ini dulu yang bagian No power. Please charge. misalnya alat tambahan saya belum ngerti misalnya. Ada nggak yang belum ngerti? Udah pada paham? Oke. Baiklah, jika sudah paham, silakan kalian ya Bu, silakan. Oh iya. Lihat yang mana lumayan buat ini karena pada sakit. Buat satu kelompok 6 orang. Setelah itu ibu akan bagikan LKPD-nya dan silakan kalian diskusikan tentang LKPD-nya untuk kalian jawab. Ayo bikin ke depan. Madep ke depan. Madep ke depan. Berarti ada yang mejanya digabungin atau enggak kamu yang madep ke depan. Madep ke depan. Berapa sama ini? Ini udah siap belum? Ya, ya. Ini yang ini maju ke depan. Udah siap belum ini? Ada KPD. Ini ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Nanti
Kalimat keberapa yang nomor 1 itu? Kalimat 1, 2, kalimat ketiga paragraf ke-1. Berarti jawabannya benar. Tentunya. Nomor 2, baca lagi. 1, 2, 3. Harusnya alatnya sangat dan tidak memakai mangkok, ya. Berarti jawabannya salah. Nomor 4, apa ya itunya soalnya? Benar atau salah? Jawabanmu benar. Yang lain jawabanmu kenapa salah? Ayo, kelompok berapa yang mana lagi? Kelompok 5. Harusnya jawabannya apa? 1 orang. Dengerin. Halo. Woi. Dengerin. Kalimat kelompok kamu kenapa jawabannya salah? Ada di paragraf mana? Hah? Paragraf ketiga kalimat keberapa? Yakin kan? 1, 2, 3, 4. Enggak kalimat keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalimat ke-6. Harusnya kalau kita sendok makan. Jawabannya apa kamu? Benar ya? Berarti kamu yang salah. Oke, soal terakhir. Benar atau salah? Yang lain benar atau salah? Kenapa salah? Kalimatnya di paragraf keberapa? Halo Aira. Paragraf ketiga kalimat keberapa? Hah? Kalimat pertama. Kalimat pertama. Jawabannya salah karena di paragraf ketiga kalimat pertama berapa cc? Oke, udah dulu. Sekarang kelompok kedua. Ayo, yang mau ini untuk presentasi. Yang pertama, siapkan air sebanyak 180 ml atau setara secangkir air Anda. Yang kedua, tuang ke dalam panci dan menyalakan api. Yang ketiga, masukkan 1 sendok makan kopi bubuk atau setara dengan 11 gram. Yang keempat, mulai untuk satu napi sampai mendidih. Kalangan teks di atas termaksud struktur bagian apa? Jelaskan. Kamu jawabannya apa? Bagian langkah apa? Karena berisi uraian langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Kelompok lain, kamu jawabannya apa? Sedangkan kalau yang di sini sebenarnya jawabannya apa? Ya, sebagian Aira, kamu jawabannya nomor 2 apa? Ini langkah-langkah. Langkah-langkah alasannya? Alasannya karena di situ berisikan bagian penjelasan atau proses membuat kopi. Ya, berarti sama seperti Aulia, kelompok 2. Kalau kamu jawabannya? Karena kalimat perintah dan
Masukkan 1 sendok penuh kopi bubuk atau setara dengan 11 gram. 4. Setelah itu besarkan api sampai mendidih. 5. Sudah mendidih dan air rebusan kopi terangkat lalu kecilkan api. 6. Masukkan gula pasir 1 sendok makan atau tergantung selera. Bila suka pahit lebih baik bisa diberi gula. 7. Aduk hingga larut.